Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena tangan-Mu lah yang memimpin kami hari lepas hari, maka kami masih ada sampai hari ini. Kami berterima kasih karena sekalipun kami tidak melihat-Mu secara jasmani, tetapi kami merasakan penyertaan dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memimpin kami di hari-hari kami bekerja, dan Engkaulah juga yang memimpin ketika kami masuk ke dalam hari perhentian ini. Dan kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Sebentar lagi kiranya Tuhan yang memimpin waktu yang akan berjalan di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Kita akan membacakan secara responsoria. Saya akan membaca ayat 10 dan saudara-saudara membaca ayat 11. Demikian seterusnya kita membaca sampai ayat 13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saya akan membacakan ayat 13-nya sekali lagi. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini kita akan berbicara mengenai belajar memiliki rasa cukup, atau dalam bahasa Inggrisnya itu sense of contentment. Nah, kita bisa melihat tema ini pada ayat ke-11. Saya akan membacakan ayat ke-11 sekali lagi, kalimat yang terakhirnya saja. Di sana dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara perhatikan di situ ada frasa mencukupkan diri, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu contentment, atau di dalam bahasa Yunaninya autarkia. Tapi sebelum kita merenungkan tentang contentment atau mencukupkan diri pada ayat yang ke-11, saya mengajak kita terlebih dahulu merenungkan ayat yang ke-10. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-10 Paulus berkata, aku sangat bersukacita, atau dalam bahasa Inggrisnya I rejoice greatly. Di sini kata sukacita muncul untuk terakhir kalinya di dalam surat Filipi. Saudara-saudara, konteks dari ayat ini adalah Paulus menerima bantuan yang dikirimkan oleh jemaat Filipi. Saudara-saudara, Paulus memang membutuhkan bantuan uang karena pada zaman itu para tahanan atau narapidana harus menyediakan sendiri kebutuhan mereka sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan keperluan pribadi. Itulah sebabnya para tahanan membutuhkan bantuan dari keluarga atau sahabat. Kalau tidak, mereka akan menderita karena kelaparan atau karena kondisi yang tidak bersahabat di dalam penjara. Saudara-saudara, penjara zaman itu berbeda dengan penjara zaman sekarang. Kalau penjara zaman sekarang hampir semua disediakan oleh pemerintah. Tapi saudara-saudara, penjara zaman dahulu berbeda, saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan, pemerintah Romawi hanya menyediakan ruang tahanan. Selain ruang tahanan, semuanya harus disediakan sendiri oleh tahanan atau narapidana. Jadi kalau pada zaman itu orang dipenjarakan, dia yang menyediakan makanannya sendiri. Dia yang menyediakan bajunya sendiri. Dia menyediakan obat-obatannya sendiri. Dia menyediakan sabun, odol, dan segala keperluan pribadinya. Karena pemerintah Romawi hanya menyediakan
ruang tahanan. Nah, dari mana tahanan dan narapidana bisa mendapatkan makanan? Dari mana dia mendapatkan pakaian? Dari sahabat, dari keluarga, dari donatur. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya keluarga? Nah, Sobat Angkara, itulah sebabnya, saudara-saudara Tuhan, sebagian tahanan atau sebagian narapidana pada zaman itu meninggal dunia. Kenapa, saudara-saudara? Karena nggak ada makanan. Penjara tidak menyediakan. Tidak ada pakaian, tidak ada selimut. Apalagi kalau musim dingin, saudara-saudara Tuhan. Ya, tidak ada pakaian, tidak ada selimut. Jadi kalau lagi musim dingin, saudara-saudara Tuhan, mereka bisa mati kedinginan di dalam penjara. Saudara-saudara, kemungkinan besar saat itu Paulus ditahan dalam tahanan rumah. Itulah sebabnya Paulus tetap bisa menulis surat dan menerima tamu. Kalau saudara-saudara perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, saudara-saudara Tuhan, ya, Kisah Para Rasul pasal yang terakhir. Nah, saudara-saudara, gambaran penjara Paulus di dalam Kisah Rasul pasal terakhir itu adalah tahanan rumah, saudara-saudara Tuhan, ya, tahanan rumah. Nah, saudara-saudara Tuhan, pada zaman itu narapidana tertentu boleh minta supaya dia mendapatkan tahanan rumah. Jadi tidak ditahan bersama dengan narapidana yang lain. Ya, saudara-saudara, dia punya penjaranya sendiri. Tapi saudara-saudara Tuhan, syarat hari itu orang bisa mendapatkan tahanan rumah atau orang boleh menjalani tahanan rumah kalau dia bayar sendiri rumahnya. Jadi saudara-saudara Tuhan, karena Paulus kemungkinan besar ditahan sebagai tahanan rumah atau dipenjarakan sebagai tahanan rumah, maka dia bukan hanya harus membayar makanannya, bukan hanya harus menyediakan pakaiannya, dia juga harus membayar sewa rumah. Saudara-saudara, kalau orang jadi tahanan rumah, rumahnya bukan disediakan oleh pemerintah Romawi, rumahnya dia bayar sendiri. Kalau dia nggak ada uang, ya nggak boleh tahanan rumah. Tapi saudara-saudara, karena Paulus ingin tetap bisa menulis waktu di dalam penjara, dia ingin tetap bisa menerima tamu ketika di dalam penjara, maka dia mengajukan kepada Kaisar supaya menjalani tahanan rumah. Dan Kaisar mengatakan, boleh saja kamu tahanan rumah, kamu yang bayar sewa rumahnya. Jadi saudara bisa bayangkan betapa banyaknya pengeluaran Paulus. Saudara-saudara, nggak menjalani tahanan rumah saja pengeluarannya banyak, ini jadi tahanan rumah, harus bayar sewa rumah, beli makanan sendiri, beli baju sendiri, beli keperluan-keperluan pribadi sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus membutuhkan bantuan uang. Saudara-saudara, sebenarnya jemaat Filipi sudah berusaha untuk mengirimkan bantuan ini, tetapi ada kendala sehingga mereka tidak bisa mengirimkan bantuan itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada satu periode ketika Paulus di dalam penjara, saudara kasih Tuhan, dia tidak mendapatkan bantuan dari siapapun. Padahal dia butuh bantuan. Saya ulangi saudara-saudara, Paulus waktu di penjara dia butuh bantuan. Ya, saudara kasih Tuhan, dia perlu uang untuk beli makanan, dia perlu uang untuk sewa rumah tahanan, saudara kasih Tuhan. Tapi satu periode itu tidak ada yang kasih bantuan sama dia, termasuk jemaat Filipi. Kenapa saudara-saudara? Bukan karena jemaat Filipi lupa. Bukan karena jemaat Filipi nggak peduli, tapi mereka ingin membantu terkendala. Ada kendala, ada halangan sehingga bantuan itu nggak nyampe. Ya saudara-saudara, bantuan itu nggak nyampe. Mereka ingin bantu, tapi ada kendala yang bikin bantuan itu tidak bisa dikirimkan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ayat 10b, Paulus mengatakan, selalu ada perhatian bagimu. Selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Apa ini maksud tidak ada kesempatan? Kamu ingin mengirim bantuan, tapi bantuanmu nggak bisa nyampe. Kenapa? Ada kendala di situ. Saudara-saudara, kemungkinan besar kendalanya adalah karena mereka tidak tahu di mana Paulus berada. Saudara-saudara, salah satu gereja yang memperhatikan pelayanan Paulus itu adalah jemaat Filipi. Saudara-saudara, jadi saudara kasih Tuhan, gereja yang selalu memperhatikan pelayanan Paulus, saudara-saudara, dan mengirimkan bantuan ketika Paulus pelayanan itu adalah jemaat Filipi, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara-saudara, tapi waktu Paulus ditangkap di Yerusalem, mereka nggak tahu. Saudara-saudara, jarak Yerusalem ke Filipi jauh. Jadi saudara kasih Tuhan, waktu Paulus ditangkap di Yerusalem, ya jemaat Filipi juga nggak tahu. Ya, saudara-saudara, dan waktu setelah Paulus ditangkap di Yerusalem, dia dipindah ke Kaisarea. Dan setelah dari Kaisarea, dipindah ke Roma. Ya, saudara kasih Tuhan, ketika Paulus di dalam penjara, jemaat Filipi itu sempat nggak tahu. Lah, tahu aja enggak, gimana mau mengirimkan bantuan. Saudara-saudara kasih Tuhan,
Kemungkinan besar jemaat Filipi baru tahu Paulus di penjara setelah Paulus sampai di kota Roma. Jadi saudara-saudara, mereka sempat lost contact. Ya, saudara-saudara, jemaat Filipi ini selalu memantau pelayanan Paulus. Mereka selalu ingin tahu apakah Paulus butuh uang nggak dalam pelayanan. Dan tiba-tiba saudara Tuhan, mereka nggak mendengar kabar mengenai Paulus. Wah, kok tumben nggak ngasih kabar? Ya, saudara-saudara, mereka ingin bantu. Kira-kira Paulus butuh apa di pelayanan di kota ini? Butuh apa di pelayanan di kota itu? Tapi saudara Tuhan, tiba-tiba nggak ada kabar. Ya, saudara-saudara, nggak ada info. Mereka nggak tahu sekarang Paulus di kota mana nih pelayanannya. Ya, saudara-saudara, mereka nggak berpikir juga Paulus di penjara, saudara-saudara. Mereka berpikir Paulus mungkin lagi pelayanan. Tapi kok nggak ada kabar? Saudara-saudara Tuhan, tiba-tiba ada kabar dari Paulus, bukan lagi pelayanan, lagi ditahan. Ditahan di mana? Di kota Roma. Nah, saudara-saudara Tuhan, ketika jemaat Filipi tahu bahwa Paulus sudah ditahan di Roma, barulah mereka mengirimkan bantuan. Tapi saudara-saudara Tuhan, jarak dari Filipi ke Roma juga jauh. Jadi saudara-saudara Tuhan, walaupun bantuan dikirimkan, nggak langsung nyampe juga. Jadi saudara-saudara, ada hari-hari atau mungkin minggu-minggu Paulus di penjara bokek. Nggak ada uang. Dan nggak tahu harus minta uang kepada siapa. Di dalam penjara tanpa pertolongan, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, walaupun jemaat Filipi sudah kirim uang, kan nggak langsung nyampe juga. Ya, saudara-saudara, butuh waktu untuk sampai di sana. Artinya, saudara-saudara, Paulus itu mengalami hari-hari, masa-masa tidak ada bantuan untuknya. Saudara-saudara, Paulus percaya bahwa jemaat Filipi tidak pernah mengabaikannya. Sekalipun jemaat Filipi tidak kirim uang, sekalipun Paulus tidak ragu kepada mereka. Sekalipun jemaat Filipi belum mengirimkan bantuan, sekalipun sedikit pun Paulus tidak mempertanyakan tentang komitmen mereka. Saudara-saudara, Paulus percaya bahwa jemaat Filipi tidak pernah mengabaikannya. Itulah sebabnya pada ayat 10 dia menggunakan istilah anatalete yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bertumbuh kembali. Anatalete. Nah, saudara-saudara Tuhan, sebenarnya kata anatalete itu lebih tepat atau secara literal, saudara-saudara, kata anatalete itu sebenarnya secara literal bisa diterjemahkan mekar kembali. Karena kata ini sebenarnya digunakan dalam dunia hortikultura, saudara-saudara Tuhan. Pada zaman itu, kata anatalete itu digunakan di dalam dunia tanaman. Saudara-saudara, kata ini digunakan untuk menggambarkan tanaman yang sempat tertidur pada musim dingin, baru mekar lagi pada musim semi. Nah, jadi saudara-saudara, ketika tanaman mekar pada musim semi, orang-orang pada zaman itu menggunakan kata anatalete. Bukan karena tanaman itu mati, bukan. Tapi karena lagi musim dingin, kelihatannya mati. Tapi beneran mati? Nggak mati. Ya, saudara-saudara, bahasa Inggris pakai istilah dorman, saudara-saudara Tuhan, ya. Atau kita pakai dunia hewan, hibernasi. Nah, jadi saudara-saudara Tuhan, Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, walaupun kalian sempat tidak kirim bantuan, tapi saya nggak pernah mempertanyakan tentang komitmen kalian. Saya yakin kalian tetap peduli dengan saya. Tapi memang ada kendala. Ya, saudara-saudara, kenapa tanaman itu nggak mekar? Musim dingin. Bukan karena tanaman itu nggak mau mekar, lagi musim dingin. Ya, saudara-saudara, apapun yang tanaman itu lakukan nggak akan bisa mekar. Kenapa? Musim dingin. Saudara-saudara, musim dingin, dipupuk pun nggak mekar. Lagi musim dingin. Jadi, kenapa tanamannya nggak mekar? Lagi musim dingin. Ya, saudara-saudara, kenapa tidak mekar? Memang bukan waktunya untuk mekar. Itulah makna dari anatalete. Jadi saudara-saudara, Paulus mengatakan, saya tahu kok kalian peduli dengan saya. Tapi kalian juga lagi mengalami musim dingin. Ya, saudara-saudara, apa musim dinginnya kita nggak tahu, saudara-saudara Tuhan. Tapi ya, secara sederhana, kendala. Pengen nolong, nggak bisa nolong. Itu namanya anatalete. Pengen nolong sih, tapi lagi nggak bisa nolong. Ya, saudara-saudara, kita juga kan bisa mengalami momen-momen seperti ini, ya. Pengen nolong, tapi kita juga lagi bokek. Ya, saudara-saudara, nggak selalu ya orang nggak nolong karena dia nggak mau nolong, nggak bisa nolong. Dia juga lagi ada masalah. Ya, saudara-saudara, dia pengen nolong,
Tapi saudara-saudara, hari itu dia juga lagi ada masalah keuangan. Maka saudara-saudara, kalau kita nggak pikir baik-baik, kita pikir apa? Ah, dia sudah nggak peduli sama saya. Bukan nggak peduli, tapi dia lagi ada masalah, lagi mengalami musim dingin. Ya saudara-saudara, kita itu kan kalau lagi, saudara-saudara, kita itu kan kalau keuangan kita lagi musim semi, saudara-saudara ya, biasanya kita murah hati ya. Saudara-saudara, kenapa? Karena keuangan lagi musim semi, saudara-saudara Tuhan ya. Keuangan lagi musim semi. Tapi saudara-saudara, kadang-kala ya, orang yang murah hati pun tiba-tiba jadi pelit. Kenapa saudara-saudara? Karena keuangannya lagi musim dingin. Jadi kita jangan cepat-cepat, pelit banget. Bukan saudara-saudara Tuhan. Dia nggak pelit. Tapi keuangan lagi kayak di freezer, saudara-saudara Tuhan. Belum cair, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, pakai istilahnya, belum cair. Ya, saudara-saudara ya. THR masih jauh. Ya, saudara-saudara bisa bayangkan, ya, bukan pelit. Memang lagi beku. Beku, apa yang mau dibagi? Beku. Ya, saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, jemaat Filipi itu ingin nolong, tapi mereka nggak tahu di mana Paulus berada. Ya, ada kendala lah, maka nggak bisa nolong. Nggak bisa nolong, saudara-saudara. Saudara-saudara, Paulus percaya bahwa jemaat Filipi tidak akan mengabaikannya. Ya, kalau mereka belum kirim uang, itu pasti ada kendala. Bukan karena nggak peduli. Ya, saudara-saudara, kalau mereka belum kirim uang, itu karena ada kendala. Paulus yakin itu. Jemaat Filipi belum kirim uang, bukan karena mereka pelit, bukan karena mereka nggak peduli, bukan karena mereka lupa, karena terkendala. Saudara-saudara, mengapa Paulus bisa begitu yakin ya? Itu makanya digunakan kata anatalete. Dia mengatakan itu, saudara-saudara, untuk mengatakan pada Filipi, kamu jangan merasa bersalah ya. Ya, saya tidak tuding kamu macam-macam kok. Enggak, saya percaya. Kamu baru kirim sekarang, itu karena kendala. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa Paulus bisa berpikir seperti itu ya? Kenapa dia bisa percaya? Saudara-saudara, kalau orang telat bayar hutang, langsung kita suuzon kan, saudara-saudara ya? Pasti sengaja pengen mangkir. Saudara-saudara Tuhan. Ya, itu saudara-saudara ya. Kan kita bisa berpikir macam-macam ya, saudara-saudara ya. Kalau orang itu belum bayar hutang, saudara-saudara. Atau telat bayar hutang. Ini pasti sengaja nih, gitu kan. Tapi kan Paulus tidak berpikir seperti itu. Ya, jemaat Filipi kok nggak kirim-kirim? Dia nggak berpikir kalau mereka itu sudah berubah hatinya, enggak. Dia yakin mereka ini tidak mengabaikannya. Kenapa Paulus bisa merasa yakin seperti itu? Karena jemaat Filipi itu sudah dewasa secara rohani, spiritually mature. Saudara-saudara, nggak mungkin lah ya, jemaat yang sudah mendukung pelayanan Paulus bertahun-tahun, itu bukan jemaat yang dewasa. Mereka bertahun-tahun selalu dukung pelayanan Paulus. Itu menunjukkan apa? Mereka sudah dewasa rohani. Nggak mungkin kali ini mereka mengabaikan Paulus. Jadi kalau kali ini mereka belum kirim bantuan, pasti ada kendala. Pasti ada kendala. Ya, apa kendalanya? Paulus nggak tahu, saudara Tuhan, karena dia dari belakang penjara. Tapi pasti ada kendala. Tapi kalau mereka dewasa secara rohani, pasti mereka tidak akan mengabaikan. Saudara-saudara yang saudara Tuhan, orang yang spiritually mature tidak mungkin mengabaikan pekerjaan Tuhan, nggak mungkin. Orang yang dewasa rohani tidak mungkin mengabaikan rumah Tuhan. Saudara-saudara yang saudara Tuhan, gereja itu rumah Tuhan dan rumah kita. Dan apa bedanya anak-anak dengan orang dewasa di rumah, saudara-saudara? Orang yang sudah dewasa tahu tanggung jawabnya. Ya, saudara-saudara, dia tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya, kan itu rumahnya dia kok. Tapi anak-anak kan enggak, saudara-saudara Tuhan ya. Anak-anak enggak peduli tanggung jawabnya, yang dia pedulikan haknya. Tapi orang yang dewasa di rumah, dia akan mikir tanggung jawab saya apa. Saudara-saudara, bahkan ada orang itu ya, dia masih tinggal di rumah orang tuanya, dia belum married, saudara, tapi dia sudah kerja. Dia langsung tanya, "Ma, Pa, uang listrik bulan ini bagian saya berapa ya?" Loh, itu tanya sudah dewasa. Itu tanya sudah dewasa, saudara-saudara. Anak-anak, ada nggak yang mikir, "Pa, Ma, uang listrik saya berapa?" Nggak ada, saudara-saudara Tuhan ya. Dia bahkan nggak tahu bahwa rumah ini perlu bayar uang listrik, saudara-saudara Tuhan ya kan. Makanya dia nyala-nyala sana sini, saudara-saudara Tuhan kan. Dia nggak tahu yang bayar siapa. Persoalan air, supaya ngocor, saudara-saudara Tuhan kan. Karena siapa? Karena dia nggak tahu, bahkan itu perlu bayar. Ini namanya anak-anak. Tapi saudara-saudara, kalau orang sudah kerja, masih nyalakan listrik seenak-enaknya, saudara-saudara. Masih buka keran seenak-enaknya. Wah, ini kayaknya ada masalah dengan kedewasaannya. Tapi kan kebanyakan sih enggak lah ya. Orang yang sudah dewasa tahu. Bahkan dia bukan hanya hemat listrik, hemat air. Dia tanya, "Pak, saya sudah kerja. Ya, berapa bagian saya untuk uang listrik di rumah ini? Berapa bagian saya untuk uang air di rumah ini? Berapa bagian saya untuk maintenance rumah ini? Atau apa bagian saya lah? Karena saya sudah kerja kok." Saudara-saudara, itu di dalam rumah. Ya, harusnya kan begitu juga dalam rumah Tuhan ya.
Ini rumah Tuhan, rumah kita. Artinya saudara dan saya adalah orang Kristen dewasa, saudara sadar tanggung jawab saudara terhadap rumah Tuhan. Itu tandanya sudah dewasa. Saudara-saudara, orang yang sudah dewasa secara rohani tidak perlu dipaksa untuk memberikan persembahan. Orang yang dewasa secara rohani memberikan persembahan karena kesadaran, bukan karena paksaan. Tidak ada gunanya bolak-balik bicara tentang persembahan kepada orang yang belum dewasa rohani, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara Tuhan, orang yang sudah dewasa rohani tidak perlu dipaksa untuk memberi persembahan. Orang yang belum dewasa secara rohani tidak ada gunanya dipaksa untuk memberi persembahan. Saudara-saudara, gereja memang perlu mengingatkan jemaat tentang tanggung jawab mereka. Saudara-saudara dengar kalimat ini. Persembahan itu adalah tanggung jawab, bukan transaksi. Saya ulangi saudara-saudara. Persembahan itu tanggung jawab, bukan transaksi. Maka saudara-saudara ketika gereja bicara mengenai persembahan, gereja hanya sekedar mengingatkan tanggung jawab. Respon jemaat terhadap hal itu tergantung kedewasaan rohaninya. Maka saudara-saudara Tuhan, ya gereja sebenarnya tidak perlu bolak-balik bicara masalah persembahan. Kenapa saudara-saudara? Karena itu kembali kepada kedewasaan orang. Ya saudara-saudara, gereja perlu bicara persembahan, perlu. Tapi nggak usah bolak-balik juga saudara-saudara Tuhan. Setiap hari Minggu bicara persembahan terus saudara-saudara Tuhan ya. Itu kayak gereja toko sebelah saudara-saudara Tuhan ya. Tiap minggu saudara-saudara ya, khotbah persembahan terus. Saudara-saudara Tuhan, gereja tidak perlu bolak-balik. Boleh bicara persembahan, hanya ngingatin tanggung jawab. Ya, hanya ngingatin jawab saudara-saudara Tuhan. Tapi respon orang ya tergantung kedewasaannya. Saudara ngomong tanggung jawab sama anak kecil, ya saudara-saudara sampai kuda keluar tanduk pun saudara-saudara Tuhan, dia nggak peduli. Masih kecil kok. Kembali pada kedewasaan. Dengar saudara-saudara ya, persembahan itu bukan transaksi. Maka di gereja ini saudara-saudara, kita tidak pernah mengatakan berilah persembahan supaya saudara diberi lebih banyak. Saudara-saudara, ya gereja toko sebelah memang akan ngomong seperti itu saudara-saudara Tuhan ya. Ya, berilah maka saudara dapat lebih banyak. Saudara-saudara Tuhan, mendorong jemaat ngasih persembahan dengan cara seperti itu hanya bikin jemaat nggak dewasa. Berilah karena supaya kamu diberi lebih banyak. Saudara-saudara, transaksi itu kan seperti itu ya cara lihatnya. Kenapa saya kasih? Supaya dikasih, itu transaksi. Tanggung jawab apa? Saya kasih karena saya sudah dikasih. Saya ulangi saudara-saudara ya. Tanggung jawab artinya apa? Saya beri persembahan karena Tuhan sudah beri lebih dahulu kepada saya. Saya kasih persembahan karena Tuhan sudah kasih firman melalui gereja ini kepada saya. Saudara-saudara, gereja yang tidak kasih firman kepada jemaat tidak layak tuntut jemaat kasih persembahan. Tapi jemaat yang dapat firman dari gereja harusnya ngerti tanggung jawabnya kepada gereja. Maka kalau sudah perhatikan, saudara-saudara Tuhan, di sini kita jarang bicara masalah persembahan. Ini karena masuk ke bagian ini saja kita bicara masalah persembahan. Karena Paulus pun lagi berbicara mengenai persembahannya jemaat Filipi. Saudara-saudara Tuhan, mari kita kembali ke ayat 10 tadi, saudara-saudara ya. Paulus mengatakan, aku bersukacita, sangat bersukacita. Kenapa Paulus bersukacita, saudara-saudara? Saudara-saudara Tuhan, kenapa Paulus sangat bersukacita? Saudara-saudara, Paulus bukan sangat bersukacita karena persembahan itu, bukan. Saudara-saudara, di sini Paulus baru mengatakan, aku sangat bersukacita. Kenapa? Sudah berminggu-minggu bokeh. Ya, tiba-tiba sipir datang mengatakan, Pak, ada wesel, Pak. Pak, baru dapat transferan. Aku sangat bersukacita. Saudara perhatikan ayat yang ke-10 sekali lagi. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Karena apa? Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Bukan karena persembahanmu itu aku bersukacita. Ya, bukan karena itu aku bersukacita. Aku sangat bersukacita karena dari persembahanmu ini, aku bisa melihat kedewasaan rohanimu. Jadi kenapa Paulus mengatakan, aku sangat bersukacita? Waktu aku melihat persembahanmu datang, aku bisa melihat kedewasaan imanmu. Saudara-saudara, Paulus sudah mendirikan jemaat Filipi ini kan bertahun-tahun. Dan ini adalah jemaat pertama yang didirikan. Di antara semua jemaat, yang pertama itu jemaat Filipi.
Dan waktu jemaat Filipi kirim bantuan ke penjara, saudara-saudara, Paulus sangat bersuka cita. Kenapa? Nggak sia-sia dulu saya tabur Injil di kota Filipi. Nggak sia-sia saya menggembalakan jemaat di Filipi. Nggak sia-sia, kenapa? Karena aku bisa melihat ini jemaat yang spiritually mature. Dewasa secara rohani. Maka saudara-saudara Tuhan, persembahan itu juga berkaitan dengan kedewasaan rohani kita. Seperti saya bilang tadi, saudara-saudara Tuhan, saya nggak mengatakan semua yang kasih persembahan dewasa rohani, enggak, saudara-saudara. Enggak. Kenapa, saudara-saudara? Ya ada juga orang kasih persembahan karena iming-iming, itu nggak dewasa rohani, itu kekanak-kanakan. Tapi saudara-saudara Tuhan, persembahan kita juga bisa menunjukkan kedewasaan rohani kita. Saudara-saudara, mengapa banyak orang itu, saudara-saudara Tuhan, komplain mengenai masalah persembahan? Ya mungkin karena dia secara rohani juga masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak, saudara-saudara Tuhan. Maka saudara-saudara, ya biarlah mulai hari ini ketika kita memberi persembahan, kita tanya, sedewasa apa sih kita? Ya saudara-saudara, sedewasa apa kita? Sudahkah kita dewasa rohani? Itu aja. Saudara-saudara, waktu saudara kasih persembahan ke dalam gereja, saudara kasih persembahan di kantong persembahan, saudara perlu tanya, saya ini udah dewasa atau belum? Ya saudara-saudara, orang dewasa kan lihat rumah ini butuh apa? Ya, apa yang bisa saya persembahkan supaya rumah Tuhan ini bisa lebih baik kah? Bisa pekerjaan Tuhan lebih baik kah? Pelayanan Tuhan bisa lebih baik kah? Itu kan namanya orang dewasa. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, aku sangat bersuka cita. Bersuka cita waktu persembahanmu datang. Bukan karena persembahanmu, bukan karena nilai persembahanmu, bukan. Aku bersuka cita karena persembahan ini menunjukkan kedewasaan rohanimu. Tetapi saudara-saudara, ada hal lain yang membuat Paulus sangat bersuka cita. Bukan hanya karena kedewasaan rohani, tapi karena bantuan itu menunjukkan pemeliharaan Tuhan terhadap dirinya. Melalui bantuan yang datang itu, Paulus tahu Tuhan gak melupakan dia dalam penjara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bantuan itu memang datang dari jemaat Filipi. Tapi Paulus melihat ada tangan Tuhan di balik bantuan itu. Jadi kalau ditanya saudara-saudara, itu bantuan siapa? Bantuan jemaat Filipi atau bantuan Tuhan? Bagi Paulus, dua-duanya. Bantuan Tuhan melalui jemaat Filipi. Jadi saudara-saudara, begitu bantuan Filipi datang, Paulus bersuka cita. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan tidak menelantarkan dia di dalam penjara. Jadi di balik bantuan itu, tuh Paulus melihat ada tangan Tuhan. Atau di dalam teologi kita menyebutnya sebagai providensia ilahi, divine providence. Datangnya bantuan itu membuat Paulus tahu, walaupun saya di dalam penjara, Tuhan tidak lupakan saya. Saudara-saudara, saya kutip dari Johannes Calvin. Dia mengatakan begini, Paulus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh jemaat Filipi itu berasal dari Allah. Dan bahwa kebaikan mereka adalah bentuk pemeliharaan Allah. Di tangan jemaat Filipi ada pemberian itu. Tapi pemberian itu ada di dalam pemeliharaan Allah. Saya ulangi saudara-saudara ya. Di tangan jemaat Filipi ada pemberian itu. Tapi pemberian itu sendiri ada di dalam pemeliharaan Allah. Jadi saudara-saudara, Paulus bisa melihat tangan Allah di balik pemberian orang. Dia bisa melihat pemeliharaan Allah di balik pemberian orang. Nah, itu kita bisa lihat juga saudara-saudara dari kata anatalete, saudara-saudara. Ingat tadi anatalete itu menggambarkan tanaman yang mekar pada musim semi karena dia tidur pada musim dingin. Nah, saudara perhatikan kata musim. Musim itu bisa apa? Timing. Kenapa mekar? Timingnya. Kenapa tidur? Timingnya. Kenapa bantuan belum nyampe? Timingnya. Kenapa bantuan nyampe? Timingnya. Kenapa nggak nyampe berapa hari yang lalu? Belum tiba timingnya. Kenapa baru nyampe sekarang? Sudah tiba timingnya. Saudara-saudara, sebagai Paulus kan, sebagai manusia kan, Paulus bilang, kenapa nggak dari 2 hari yang lalu aja nyampe nya? Ya kan, coba 2 hari lalu nyampe. Ya, saya nggak sampai kayak gini, dak-dikduk-dak-dikduknya gitu saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara, Paulus mengerti, anatalete. Ya, apapun yang saya mau, kalau Tuhan bilang belum timingnya, belum waktunya. Mengapa? Ada masa kekurangan. Ya karena menurut waktu Tuhan. Menurut waktu Tuhan. Ya saudara-saudara, kita di sini bisa melihat tema kita pengkhotbah ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya.
Ya kalau memang belum waktunya Tuhan, nggak ada yang bisa dilakukan. Jadi kenapa ya bantuan jemaat Filipi nggak nyampe minggu yang lalu? Ya Tuhan bilang belum waktunya nyampe. Kenapa baru nyampe hari ini? Ya karena Tuhan bilang sudah waktunya nyampe. Saudara-saudara, kalau kita mengerti gini, kita nggak perlu komplain. Ya saudara-saudara, kadang-kala ya saudara-saudara, ya, orang ngasih bantuan, kita bukannya terima kasih, kita bilang apa? Dari kemarin kek. Sudah dibantu kayak gini, saudara-saudara masih ngomong kayak gitu lagi. Ya kan? Dari kemarin kek. Loh. Saudara-saudara kayak saudara, kalau kita ngerti kita nggak ngomong kayak gitulah ya. Ya, kenapa kemarin nggak dikasih? Ya belum waktunya. Kenapa baru dikasih hari ini? Ya waktunya. Waktunya Tuhan. Jadi waktu persembahan itu datang, Paulus bersukacita. Kenapa? Tiba waktunya. Tiba waktunya. Maka saudara-saudara, ada waktunya untuk kekurangan. Saudara suka nggak suka. Kenapa? Kenapa sempat kekurangan? Memang dalam providensia Tuhan, itu waktunya untuk kekurangan. Itu untuk kekurangan. Saudara-saudara, ada waktunya gaji UMR, saudara-saudara Tuhan. Pas. Ngepas. Ya, saudara-saudara Tuhan, kurang sih enggak, tapi pas lah. Ya, saudara-saudara nggak bisa beli yang lain-lain lah, bisa beli makanan aja. Pas. Ada waktunya. Ya, saudara-saudara yang pernah gajinya UMR, saudara tahu kan? Saudara-saudara, bagaimana hidup di dalam gaji UMR itu? Ya kan? Ya, tapi memang itulah waktunya Tuhan. Di dalam desain Tuhan, ya itu waktunya saudara UMR. Sama saudara-saudara ya, waktu merintis bisnis saudara-saudara Tuhan, ya namanya juga baru merintis, ya itu waktunya. Ya saudara-saudara, keuntungan marginnya tipis-tipis saudara-saudara Tuhan itu kan, ya asal nggak bangkrut aja, ya, saudara-saudara kan, ya adalah untungnya, tapi ya tipis banget lah. Ya itu waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus melihat pemberian kita itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari kalimat Paulus ini, maka kita ambil satu aplikasi. Paulus bisa melihat tangan Tuhan di balik pemberian orang. Itu pelajarannya. Saudara harus bisa melihat pemberian saudara sebagai tangan Tuhan. Kita harus bisa melihat pemberian kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Ketika kita membantu orang lain, memberi persembahan kepada gereja, kita tidak boleh melihat itu sebagai pemberian kita. Lihat itu sebagai pemberian Tuhan. Melalui kita. Nah, saudara-saudara di sini, perhatikan baik-baik. Kalau itu pemberian Tuhan, saudara nggak kasih, dosa. Karena itu pemberian Tuhan melalui saudara. Itu tetap pemberian Tuhan. Waktu saudara punya uang bisa nolong orang, saudara nggak tolong, ya saudara nggak jahatin dia, saudara nggak tolong dia, saudara Tuhan. Saudara tidak melakukan yang jahat sama dia, saudara tidak melakukan yang baik untuk dia. Loh, salahnya di mana Pak? Kan saya nggak jahatin dia. Memang saya nggak tolong dia Pak, tapi saya juga nggak jahatin dia. Salah. Kenapa saudara-saudara? Karena pemberian itu pemberian Tuhan melalui saudara. Jadi saudara bilang, nggak dosa dong Pak kalau nggak nolong orang. Yang penting kan tidak jahatin orang. Dosa. Kenapa saudara-saudara? Karena pemberian kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Seakan-akan Tuhan mau ngasih kepada orang itu melalui kita. Tapi kita nggak kasih. Saudara-saudara, kita harus melihat pemberian kita itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Maka kalau kita kasih bantuan sama orang, jangan merasa berjasa lah. Jangan merasa berjasa. Jangan bilang, lu utang sama Tuhan. Kalau nggak ada saya ya, apa kamu? Bukan saudara-saudara. Harusnya kita bilang apa? Kalau nggak ada Tuhan, siapa kita ini? Ya saudara-saudara, saudara kayak saudara Tuhan, berbahagialah kalau saudara-saudara bisa jadi orang yang murah hati ya. Sering memberi. Kenapa artinya saudara-saudara? Tuhan sering pakai tangan saudara. Perhatikan saudara-saudara ya. Menjadi orang yang murah hati itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena tanpa saudara sadar, seringkali tangan saudara dipakai Tuhan. Seringkali uang saudara dipakai Tuhan. Soalnya kayak saudara Tuhan,
Banyak orang berpikir ya, wah, kalau jadi orang yang murah hati itu rugi Pak. Tidak, saudara Tuhan. Karena belum tentu Tuhan mau pakai uang semua orang. Saudara-saudara Tuhan, jangan pikir ya, saudara punya uang Tuhan mau pakai, nggak tentu. Nggak tentu. Karena Tuhan kita bukan pengemis, saudara Tuhan. Saya punya uang, ya kan terserah saya dong. Loh, Tuhan bilang, enggak, terserah saya. Kamu punya uang, saya nggak mau pakai, untuk apa sih? Jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau kita memberi dengan murah hati kepada orang, saudara Tuhan, kalau saudara tahu itu tangan Tuhan, saudara bisa bayangkan ya, tangan kita yang nggak seberapa ini sering Tuhan pakai, ya. Jadi tangan kurir, saudara Tuhan. Nih, kasih sama dia. Saudara-saudara, tangan kita ini tangan volunteer, tangan sukarelawan. Tapi saudara pikir, emang Tuhan mau pakai semua tangan orang? Enggak, saudara Tuhan. Maka saudara-saudara Tuhan, janganlah jadi orang pelit. Kenapa? Karena Tuhan tidak tentu selalu mau pakai tangan kita. Tuhan tidak tentu selalu mau pakai uang kita. Tuhan tidak tentu selalu mau pakai hidup kita. Saudara-saudara, Pak, nanti uang kita cepat habis Pak kalau kita terlalu murah hati. Saya nggak mengatakan saudara-saudara Tuhan ya, kita itu harus jadi sembrono. Enggak, saudara-saudara. Tapi saya mau bilang begini. Kalau saudara nanti mati pun, nggak mungkin Tuhan tanya, berapa sisa saldomu di bumi ini? Nggak mungkin itu pertanyaannya. Nggak mungkin evaluasi Tuhan, manakah yang berhasil? Maka pertanyaan, sebelum kau mati, berapa sisa saldo? Oh, sisa saldo saya 2 miliar Tuhan, di mana? Di bank. Deposito masih ada lagi 2 triliun, saudara Tuhan. Oh, kamu orang yang paling berhasil. Loh. Saudara Tuhan, Tuhan tidak tanya berapa banyak yang kita simpan. Tuhan tanya berapa banyak yang kita gunakan. Tuhan nggak nanya berapa banyak yang kita simpan, saudara-saudara Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan tanya berapa banyak yang kita gunakan, untuk apa kita gunakan. Nah itu. Ya saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan. George Muller itu bagi saya paradoks, saudara Tuhan. Dibilang orang kaya, betul juga. Kenapa saudara-saudara? Dia bikin banyak panti asuhan loh. Itu kan butuh duit semua itu. Jadi kalau dipikir saudara-saudara, George Muller itu orang kaya. Kalau enggak gimana dia ngasih panti asuhan sebanyak itu? Makanan di panti asuhan itu banyak. Dia dapat uang dari mana? Uangnya banyak. Tapi saudara-saudara menarik. Dia juga miskin. Kenapa? Karena tidak ada satu uang itu pun dipakai untuk dirinya. Jadi bilang orang kaya. Kalau nggak kaya gimana ngasih makan anak-anak orang yatim, anak yatim piatu kayak gitu. Tapi di sisi lain saudara-saudara, waktu dia mati, saldonya nggak banyak. Nggak banyak saldonya. Saudara-saudara Tuhan, itu saya belajar ya. Nggak tentu Tuhan mau pakai uang kita. Ada pun nggak tentu mau pakai. Ya saudara-saudara. Saudara jangan sampai nanti suatu waktu ya, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan pakai uangku. Tuhan bilang, no, enggak. Enggak. Banyak loh sisanya Tuhan, saya mau mati nih. Ya, saudara-saudara, jangan sampai saudara bilang, Pak, Tuhan saya mau mati, masih ada sisa rekening. Ya, 2 triliun lagi. Daripada anak saya sakar-sakaran dengan 2 triliun ini, mending Tuhan pakai. Tuhan bilang, enggak, saya nggak mau pakai. Terus mau diapain? Ya sudah, biarkan anak sakar-sakaran situ. Saudara-saudara kalau pikir-pikir, ada nggak kasus begitu saudara-saudara, orang kaya meninggal, anaknya bunuh-bunuhan? Ada, saudara-saudara Tuhan ya. Kenapa bunuh-bunuhan? Karena yang meninggal kaya, saudara-saudara Tuhan ya. Sisa saldonya banyak. Coba sisa saldonya 0, anaknya nggak bunuh-bunuhan, saudara-saudara. Kenapa? Nggak ada yang mau dibunuh, saudara-saudara Tuhan. Ya kenapa? Untuk apa mau dibunuh? Untuk apa bunuh-bunuhan? Papa kita matinya sisa saldonya 0 kok. Ya kan paling anaknya gedumel doang dalam hati. Papa mati nggak bawa apa-apa, saudara-saudara. Paling gitu aja. Tapi nggak bunuh-bunuhan habis itu. Tapi kan repot saudara-saudara ya, sisa, ada 5 triliun di Swiss, ada sekian di Singapura, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, papa mati, saudara-saudara itu nggak lama anak mati-matian, saudara-saudara Tuhan ya, saling mematikan maksudnya. Nah coba saudara bayangkan ya, kalau saldonya 0, ya kan paling anaknya cuma ngedumel di acara pemakaman kan. Papa ini gimana sih? Sisakan kek. Ini papa gimana sih? Uang habis, nggak efisien hidupnya. Lah. Tapi anaknya nggak bunuh-bunuhan, Tuhan ya. Nah, saudara ngerti ya? Jadi jangan pikir uang banyak tuh mau pakai, enggak.
Saudara-saudara nih oleh Tuhan. Tapi sebaliknya ya, kita juga harus belajar melihat tangan Tuhan di balik pemberian orang. Ya, saudara, belajar melihat tangan Tuhan di balik pemberian kita, tapi juga belajar melihat tangan Tuhan di balik pemberian orang. Saudara-saudara, apa aplikasinya kalau kita belajar melihat tangan Tuhan di balik pemberian orang? Jangan malu menerima bantuan. Jangan pelit memberi bantuan, jangan malu menerima bantuan. Saudara-saudara, menerima bantuan itu mengajarkan kita mengenai humility, kerendahan hati. Memberi bantuan mengajarkan kita kemurahan hati. Jadi saudara-saudara, ada dua hal yang kita pelajari dari memberi dan menerima. Yang pertama, dari memberi bantuan kita belajar charity. Dari menerima bantuan kita belajar humility. Ya saudara-saudara, ada orang itu yang hanya mau menerima terus. Saudara Tuhan, nah ini egois memang ini. Ya, tapi saudara jangan pikir ekstrem yang satu lagi itu bagus-bagus aja, enggak saudara-saudara. Orang yang tidak mau menerima bantuan itu orang sombong. Saudara-saudara, kita orang Kristen ini punya dua sudut ya, dua sisi. Kita belajar kemurahan hati dengan apa? Memberi. Tapi kita juga belajar mengenai kerendahan hati, menerima. Menerima, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara Tuhan, jangan malu menerima bantuan. Jangan pelit memberi bantuan. Karena baik ketika kita memberi dan kita menerima, kita melihat Tuhan. Saudara-saudara, waktu orang memberi bantuan, saudara lihat nggak itu tangan Tuhan juga? Ya, saudara-saudara, di dalam teologi reform, saudara-saudara, khususnya di dalam doktrin providensia, kita mengakui bahwa pemeliharaan Allah itu terjadi karena dua penyebab. Yang pertama, penyebab primer, penyebab pertama, Allah itu sendiri. Saudara-saudara, di dalam Matius 5 kan Yesus mengatakan begini kan, Bapamu yang di sorga menurunkan hujan dan menerbitkan matahari. Jadi siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menerbitkan matahari? Allah. Itu namanya penyebab primer. Tapi saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, saudara lihat nggak bagaimana hujan turun? Hukum alam. Jadi sebenarnya hujan turun itu kan hukum alam atau kan Allah? Loh saudara-saudara, kita nggak perlu memperdebatkan itu. Dalam teologi reform, dua-duanya. Hukum alam itu penyebab sekunder. Allah penyebab primer. Sama halnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menolong orang, itu Allah yang menolong. Kita ini penyebab sekunder. Sama ketika kita menerima bantuan, siapa yang nolong kita? Tuhan. Jadi saudara-saudara jangan tolak. Saya kalau bukan Tuhan yang tolong, saya tidak mau menerima pertolongan orang. Loh, saudara-saudara dikasihi Tuhan, saudara gila kayak gitu. Kalau bukan Tuhan yang tolong saya tidak akan terima pertolongan dari orang. Itu sombong. Ya, saudara-saudara, sudah tahu kan cerita itu ya? Ada orang kebanjiran, saudara-saudara Tuhan, sudah tinggi sekali banjirnya, baru tiba-tiba baru datang tim SAR. Baru dia nggak mau naik, saudara-saudara Tuhan, naik perahu karet. Kenapa? Saya tunggu pertolongan Tuhan. Makin naik, saudara-saudara Tuhan, ya. Datanglah ini saudara-saudara kapal menolong dia. Saya tidak mau naik, saya tunggu pertolongan Tuhan. Baru saudara-saudara semakin tinggi lagi, saudara-saudara Tuhan, sudah nggak bisa lagi. Maka datang helikopter dari atas, saudara-saudara Tuhan, turunkan tangga. Orang itu juga bilang, saya tunggu pertolongan Tuhan. Mati. Baru sampai di sorga, saudara-saudara ditanya sama Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong saya? Tadi sudah saya kasih tim SAR, perahu karet, kapal, helikopter, kamu nggak mau naik. Loh, kan saya tunggu pertolongan Tuhan. Dari tadi itu saya ngapain? Ya saya tolong kamu. Ya saudara-saudara, ya saudara-saudara Tuhan, ini kan kesombongan ya. Ya saudara-saudara, kalau begitu datang tim SAR, ya saudara nggak usah tanya lagi, Bapak dari Tuhan nggak? Saudara? Bapak dari Tuhan nggak? Hah? Maksudnya gimana ya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kutip dari Agustinus ya, dia mengatakan kalimat ini, Tuhan, engkaulah yang memberi segalanya, dan melalui engkaulah segalanya diberikan. Tuhan, engkaulah yang memberi segalanya, dan melalui engkau segalanya diberikan. Saudara-saudara, jadi pemberian kita dan pemberian orang lain kepada kita harus lihat sebagai tangan Tuhan. Tangan Tuhan.
Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan Paulus sebelum bantuan tiba? Nah, saudara-saudara ya, karena bantuannya nggak langsung tiba. Ada masa Paulus itu belum dapat bantuan. Apa yang dilakukannya waktu bantuan belum tiba? Disitulah kita belajar mengenai contentment. Belajar memiliki rasa cukup. Pada ayat 11, yang sudah kita bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bantuanmu baru tiba. Tapi sebelum bantuanmu tiba, saya sudah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dari segala keadaan. Saudara-saudara, waktu bantuan belum tiba, Paulus ya kekurangan. Tapi waktu bantuan belum tiba, Paulus tidak merasa kekurangan. Sebenarnya dia kekurangan. Tapi di dalam keadaan kekurangan, dia tidak merasa kekurangan. Nah, itulah saudara-saudara inti dari tema kita hari ini. Paulus sebenarnya kekurangan. Tetapi dia tidak merasa kekurangan. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ya, bahwa rasa cukup itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari luar kekurangan, tapi sekalipun dari luar kekurangan, dia bisa mengatakan, aku merasa cukup loh. Saudara-saudara, kalau kita bisa mengalami seperti Paulus ini, saudara-saudara Tuhan, betapa mudah menjalani hidup. Saudara nggak akan banyak ngomel. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, momen-momen kekurangan pasti ada, tapi momen kekurangan tidak perlu bikin saudara merasa kekurangan. Mana yang saudara butuhkan, saudara kasih Tuhan? Mana yang saudara butuhkan? Keadaan kekurangan tapi merasa cukup, atau keadaan kelimpahan tapi merasa kurang? Ayo saudara-saudara, saudara pilih yang mana? Keadaan yang cukup tapi merasa kurang, atau keadaan yang kurang tapi merasa cukup? Di sini saudara belajar ya, ternyata rasa cukup itu bukan soal eksternal, internal. Kalau eksternalnya kurang, tapi Paulus mengatakan, walaupun keadaan eksternalku kurang, tapi internalku tidak merasa kurang. Kenapa tidak merasa kurang? Karena saya belajar untuk mencukupkan diri. Nah, saudara perhatikan kata belajar. Nah, ini menarik saudara-saudara ya. Kita perlu soroti kata belajar itu. Belajar. Saudara-saudara, kata belajar menunjukkan rasa cukup itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi saudara Tuhan, keadaan tidak akan pernah membuat kita cukup. Jadi kalau saudara menunggu keadaan baru merasa cukup, nggak akan pernah. Saudara harus belajar mencukupkan diri. Jadi saudara-saudara, rasa cukup itu bukan datang dari keadaan. Rasa cukup itu datang dari pilihan saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, orang bisa merasa cukup dalam keadaan yang kurang. Tapi orang bisa merasa kurang dalam keadaan yang cukup. Karena sekali lagi kecukupan itu tidak datang dengan alami. Tidak datang dengan alami, saudara-saudara. Jadi kalau saudara merasa, Pak kenapa ya? Saya merasa hidup saya kurang. Memang saya kurang banyak uangnya kali ya Pak ya? Enggak saudara-saudara, percayalah. Tambah pun saudara akan ngomong yang sama tahun depan. Saudara-saudara, Rockefeller itu kan pernah ditanya ya, berapa banyak uang sih Pak yang dibutuhkan untuk kita merasa cukup? Dia bilang nggak banyak, just a little bit more. Dia bilang, saudara Tuhan. Ya, berapa banyak uang Pak supaya kita bisa merasa cukup? Dia bilang nggak banyak kok. Dia bilang just a little bit more. Karena memang kan begitu saudara-saudara. Waktu kita masih punya 100 juta, kita merasa kurang. Kenapa? Coba ya 200 juta. Pasti saya berhenti merasa kurang. Tambah 300 juta pun saudara-saudara. Tanya, sudah cukup? Just a little bit more. Oh, berapa lagi dong Pak supaya bisa merasa cukup? Coba 1 miliar ya Pak. Pasti cukup ini. Tambah 1 miliar saudara, tetap. Berapa? Sudah cukup Pak? Belum. Dikit lagi Pak. Nah, itu ya. Oke, tambah berapa lagi? Tambah berapa? Mau tambah 2 miliar. Oke, tambah 2 miliar saudara Tuhan. Nanti ngomongnya, bisa dikit lagi nggak Pak? Just a little bit matter saudara Tuhan. Sampai di kuburan itu ngomongnya saudara-saudara ya. Udah mau mati gitu. Gimana Pak? Udah cukup? Belum. Just a little bit more. Udah mati aja lah saudara Tuhan itu. Kenapa? Karena memang keadaan tidak pernah memberi cukup. Nggak pernah. Jadi kalau saudara menunggu, Pak mungkin keadaan saya Pak yang bikin saya nggak merasa cukup. No! Tidak. Yang bikin kita tidak merasa cukup itu bukan keadaan. Bukan keadaan eksternal, saudara. Bukan keadaan eksternal. Saudara-saudara, kata
belajar mencukupkan diri, itu dalam bahasa Yunani cuma satu kata. Auterkia. Auterkia. Itu bahasa Yunaninya, saudara-saudara. Dan kata auterkia itu digunakan di dalam filsafat stoicisme. Saudara-saudara, auterkia berarti nggak terpengaruh oleh keadaan eksternal. Itu namanya auterkia. Nggak terpengaruh oleh keadaan eksternal. Nah, saudara-saudara, inilah yang disukai orang stoik. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, bagi orang stoik, orang yang bijaksana adalah orang yang tenang apapun keadaan. Dipuji tidak senang, dimaki nggak marah. Itu bagi dia, saudara-saudara, orang yang bijaksana. Maka saudara-saudara, dalam stoicisme, auterkia adalah kebajikan tertinggi. Nah, salah satu orang yang cukup terkenal dalam stoicisme itu namanya Marcus Aurelius, saudara-saudara Tuhan. Marcus Aurelius, Kaisar Roma. Nah, saudara-saudara itu Marcus Aurelius itu memang orang yang tenang. Saudara-saudara, dia perang, saudara-saudara Tuhan, orang dibacok depan pun, saudara-saudara, nggak bergeming dia. Tidak ketakutan, tidak panik, enggak, saudara. Dia lihat aja orang dibacok gitu. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia bilang, mau dibacok, mau sakit, mati juga kok. Apa sih? Di depan saya ini, dibacok, mati. Yang di rumah sakit, mati juga kok. Jadi yang saya lihat ini apa? Mati. Loh, bedanya lihat mayat dibacok dengan mayat mati di rumah sakit, bedanya apa? Ya nggak ada bedanya. Jadi nggak usah panik lah, gitu kira-kira, saudara-saudara ya. Marcus Aurelius kalau orang dibacok di medan perang, saudara, ini kan semuanya proses alami kok, dialami oleh manusia, mati semua lah. Ayo, saudara-saudara, kalau lihat orang dibacok depan, saudara-saudara langsung menjerit kan, panik, saudara-saudara Tuhan. Nah, bagi dia di medan perang kalau kayak gitu pasti mati. Nah, saudara-saudara Tuhan, bagaimana orang bisa mencapai auterkia? Tenang. Walaupun gonjang-ganjing di depan bisa tenang. Kenapa, saudara-saudara Tuhan? Nah, karena melatih pikiran, mind controlling. Itulah kenapa butuh filsafat. Saudara-saudara, stoicisme mengatakan, kenapa kita butuh belajar filsafat? Untuk bisa mengendalikan pikiran kita. Karena kalau kita mengendalikan pikiran kita mengendalikan apapun. Maka saudara perhatikan hari ini ya, salah satu filsafat yang lagi naik daun di dunia ini, saudara-saudara, kalau saudara baca-baca buku di toko-toko buku, itu banyak buku stoicisme. Saudara-saudara, karena kita sekarang kan menghadapi yang namanya mental illness ya, saudara-saudara ya. Orang kan sekarang banyak bicara mental health, saudara Tuhan ya kan. Nah, di dalam zaman yang seperti ini, orang butuh ketenangan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, hari ini banyak yang namanya stoicisme modern. Kalau saudara pergi ke toko-toko buku, saudara Tuhan, itu buku stoik banyak sekali. Banyak sekali, saudara-saudara. Jadi kenapa? Supaya saudara bisa calm, ya, tenang, ya, di dalam dunia yang seperti ini, tenang. Tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh oleh keadaan. Karena kalau stres nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memang menggunakan kata auterkia, dan kata ini memang dia pinjam dari stoicisme. Tetapi auterkia yang dimaksud oleh Paulus berbeda dengan auterkia yang ada di dalam stoicisme. Sekali lagi, saudara-saudara, stoicisme mengatakan, kenapa kita bisa tenang? Kenapa kita bisa auterkia? Karena kita melatih pikiran. Tapi Paulus bilang bukan. Saya bisa tenang. Saya bisa merasa cukup. Saya tidak terpengaruh, bukan karena melatih pikiran. Karena Kristus. Mari kita lihat ayat 13. Saudara-saudara, inilah rahasia kecukupan. Kenapa Paulus bisa merasa cukup? Sekalipun keadaannya tidak cukup. Karena dia punya Kristus. Kenapa Paulus bisa merasa cukup sekalipun dia tidak punya uang? Karena dia punya Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Jangan gunakan ayat ini sembarangan, saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara sesak napas, ada asma, saudara jangan hiking, saudara kasih Tuhan. Saudara tidak boleh hiking kalau paru-paru saudara tinggal sebelah. Lalu saudara bilang apa? Nggak usah takut, Pak. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak ada jaminan saudara selamat di puncak gunung, saudara kasih Tuhan. Saudara nggak boleh pakai ayat ini. Kan segala perkara, Pak, dapat kutanggung. Ya termasuk, Pak, naik gunung ini saya tanggung. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat ini tidak memastikan saudara sampai ke puncak Jaya Wijaya, saudara kasih Tuhan, hanya dengan membahasakan ayat ini sepanjang jalan. Segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung. Saudara kasih Tuhan, saudara nyampe tapi tidak dalam keadaan hidup. Loh, tapi akhirnya Pak, segala perkara dapat kutanggung. Konteks, dan konteks. Konteks, dan konteks.
Nah, ini kan sudah saya singgung di dalam spektrum liburan kemarin, saudara-saudara ya. Ya kan liburan kemarin kan kita belajar mengenai menafsirkan Alkitab dengan benar. Ya saudara yang nggak datang sangat disayangkan, saudara-saudara Tuhan ya. Ya berkat itu tidak akan berulang lagi, saudara-saudara. Ya jadi yang datang beruntung, yang tidak datang nggak tahu kenapa rugi, saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu ya, saudara-saudara yang datang tahu, wah saya kalau nggak datang rugi. Tapi yang nggak datang nggak tahu kenapa saya harus rugi. Nah saudara-saudara Tuhan ya, karena nggak tahu juga untungnya di mana kan, saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara Tuhan. Setiap ada pembina di sini, tolong jangan dilewatkan, saudara-saudara ya. Karena untuk konteks kita di sini, ya memang pembinaan-pembinaan di Emir Manado ini kegiatan langka. Ya mungkin di kota lain, saudara-saudara, banyak yang mengadakan seperti ini. Tapi untuk konteks kota Manado, itu kegiatan langka. Ya, saudara-saudara, kegiatan langka. Maka saya pun berusaha selalu cari waktu yang dimana orang banyak hadir. Bisa banyak hadir. Ya, makanya kemarin bikin pembinaan orang tua 1 Mei. Kenapa, saudara-saudara? Libur. Ya, bikin spektrum liburan waktu hari libur, namanya spektrum liburan ya saudara-saudara ya, pas hari libur lah, supaya orang bisa hadir, supaya nanti nggak ada orang merasa, Pak saya mau datang tapi saya kerja, kan salah saya jadinya. Tapi kalau sudah dibikin hari libur nggak datang, salah saudara, ya saudara-saudara, tahun depan ada spektrum liburan lagi, tolong siapkan waktu saudara. Ya, karena tema-tema seperti itu, saudara keliling kota Manado pun susah dapatnya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, perhatikan kata di dalam pada ayat 13 itu ya. Ayat 13 itu. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa rahasia auterkia adalah di dalam Kristus. Dan ini adalah satu konsep yang sangat penting dalam teologi Paulus. Union with Christ. Jadi kenapa Paulus bisa merasa cukup? Karena dia punya Kristus. Atau lebih tepatnya, karena dia melekat kepada Kristus. Itu kenapa dia merasa cukup. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena Paulus merasa Kristus sudah cukup, maka dia bisa merasa cukup dalam keadaan kekurangan. Makin jelas rahasia dari kecukupan ini, saudara-saudara ya. Apa yang bikin kita bisa merasa cukup di dalam keadaan kekurangan? Kalau saudara mengatakan dan saudara merasakan Kristus itu cukup. Bagi orang yang Kristus cukup, bagi orang yang merasa Christ is enough, Kristus itu cukup, tidak ada apapun dalam dunia ini yang bisa bikin dia rasa kurang. Saudara mau tanya, apa sih rahasianya Pak untuk bisa merasa cukup? Kristus. Bagi orang yang merasa Kristus itu cukup, apapun tidak bisa bikin dia kekurangan. Jadi kenapa kita sering merasa, kayaknya hidup saya kurang Pak. Saya merasa kurang puas dengan hidup saya, Pak. Kurang ini, kurang itu. Cuman satu. Ada nggak Kristus dalam hidup saudara? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, masalahnya kan begini ya. Banyak orang Kristen ditanya, ada Kristus nggak? Ada, Pak. Cukup nggak bagimu? Cukup nggak? Saudara-saudara, orang nggak punya Kristus, nggak mungkin bisa cukup. Tapi saudara mengatakan, oh saya punya Kristus, Pak. Ya, saya di dalam Kristus dalam saya. Masalahnya saudara-saudara, saudara merasa Kristus itu cukup nggak? Saudara-saudara kan salah satu lagu yang sering kita nyanyikan itu kan Be Thou My Vision ya. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada, yang lain nggak perlu. Ya nyanyinya gampang saudara-saudara ya. Tapi begitu selesai nyanyi dari kebaktian turun, ini kok nggak ada snack hari ini ya saudara-saudara. Nah saudara, ngomongnya sih gampang, asal kau ada yang lain tak perlu. Begitu turun ke bawah, mana snacknya? Loh, katanya asal kau ada yang lain tak perlu. Ini snack aja di mana lain, nanti keluar apalagi, banyak kali yang kurang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Paulus bisa merasa cukup karena dia merasa Kristus cukup. Orang yang tidak merasa Kristus cukup, apapun nggak cukup. Saudara bisa bayangkan, kalau Kristus yang sebesar itu aja saudara nggak merasa cukup, apalagi uang yang kecil. Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada istilah uang besar, uang kecil, saudara kasih Tuhan. Tapi bagi Kristus, semua uang kecil, saudara kasih Tuhan. Karena uang itu kecil. Kristus sebesar itu aja saudara nggak merasa cukup. Saudara berharap uang bisa bikin saudara cukup. Uang itu kecil. Saudara-saudara, uang besar pun bagi Kristus uang kecil. Ya saudara-saudara, saudara yang kasih Tuhan, saya nggak meremehkan masalah uang, saudara yang kasih Tuhan, tapi bagi orang yang melihat Kristus besar,
melihat Kristus besar, saudara-saudara Tuhan, maka uang itu adalah urusan kecil. Itu makanya Paulus mengatakan, waktu bantuanmu belum tiba, saya nggak masalah kok. Saya nggak masalah. Itu sebabnya waktu saya lihat bantuanmu, bukan karena bantuanmu saya bersuka cita, bukan. Tapi karena bantuan ini menunjukkan, pertama, kamu sudah dewasa rohani. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Urusan bantuan nilainya, nominalnya, itu bukan urusan besar. Not a big deal. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana kita belajar mencukupkan diri secara praktis. Ya, rahasianya Kristus. Tapi kan gini saudara-saudara ya, kita perlu memiliki praktek. Ya, bagaimana supaya kita merasa Kristus itu cukup. Saya ulangi saudara-saudara ya, Kristus itu cukup supaya saudara bisa merasa cukup. Bagaimana prakteknya supaya kita bisa merasa Kristus itu cukup? Ya, prinsipnya Kristus itu cukup. Tapi bagaimana prakteknya supaya saya bisa merasa Kristus itu cukup? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat 4 praktek. Ya, 4 praktek. Yang pertama, saudara-saudara, simplify your desire. Sederhanakan keinginanmu. Saya kutip dari seorang Puritan, dia menulis buku tentang contentment, namanya Jeremy Burroughs. Jeremy Burroughs, saudara kasih Tuhan, dia mengatakan kalimat ini. Seorang Kristen akan sampai pada rasa cukup bukan karena penambahan, tapi karena pengurangan. Not by addition, but by subtraction. Rasa cukup itu bukan dengan nambah-nambah, bukan, tapi dengan ngurang-ngurang. Jadi kenapa banyak orang bisa merasa tidak cukup? Kebanyakan keinginan. Jeremy Burroughs apa? Kurangi. Sederhanakan keinginanmu. Simplify your desire. Kalau kamu nggak simplify your desire, nggak akan pernah cukup. Kenapa saudara-saudara? Karena sebenarnya banyak yang kita inginkan, bukan kita butuhkan. Maka saudara-saudara, salah satu latihan yang kita perlu lakukan adalah tanya, tiap hari tanya. Saya benar-benar butuh nggak? Jangan tanya, saya benar-benar pengen nggak? Saudara-saudara, kalau tanya keinginan nggak ada habisnya. Saudara-saudara ya, pertanyaannya, apakah semua yang kamu inginkan butuhkan? Kan enggak. Enggak, saudara-saudara Tuhan. Nah, itulah masalahnya manusia. Manusia itu paling gampang mendaftarkan keinginannya, tapi dia sulit mendaftarkan kebutuhannya. Lebih repot, saudara-saudara. Semua yang dia inginkan, dia anggap dia butuhkan. Itu repot, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, dia repot. Nah, tapi kalau saudara bisa menyederhanakan keinginan saudara, maka saudara menemukan bahwa yang saudara punya itu kelebihan. Saudara baru tahu kan, jangan-jangan kita ini suka komplain kekurangan-kekurangan, ternyata setelah disimplify, kebanyakan. Kelebihan kok. Loh, kenapa selalu saya kekurangan? Keinginanmu kebanyakan. Saudara-saudara, ini saya juga bilang ya kepada pemuda-pemudi yang belum menikah. Ya, cari pasangan itu bukan berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan. Jadi jangan tanya perempuan apa yang saya inginkan, nggak akan habis jawabannya. Ya, bukan akan habis saudara-saudara Tuhan. Sampai kuda beruban pun saudara-saudara Tuhan nggak akan nikah. Kenapa? Saya ingin terus. Inginnya bagaimana? Ingin begini. Tanya laki-laki atau perempuan seperti apa yang kamu butuhkan. Ya kalau yang diinginkan terus nggak selesai. Apalagi di zaman dating apps kayak gini, saudara-saudara Tuhan, katalognya bisa ratusan, saudara-saudara Tuhan ya. Swipe. Ya, saudara-saudara, swipe left, swipe right, dan saudara-saudara Tuhan kan. Lihat ini, kayaknya cocok nih untuk saya. Lihat profilnya. Oh, cocok nih. Udahlah, mulai ya. Klik ya. Jangan dulu. Sebelah jangan-jangan lebih bagus. Swipe lagi. Lebih bagus. Ini diklik, ini cocok ini. Ini yang Tuhan mau nih ini. She is the one. Wah. Jangan buru-buru. Sebelah jangan-jangan lebih bagus lagi. Swipe lagi, saudara-saudara Tuhan. Ini menunjukkan orang itu nggak tahu yang dia butuhkan. Itu sama seperti saudara-saudara, orang membeli laptop dengan prosesor i7. Padahal dia cuma butuh untuk ngetik. Kenapa beli i7? Iya Pak, soalnya itu paling cepat. Iya, itu paling cepat. Memang, kamu butuhnya untuk apa? Untuk ngetik. Untuk ngetik, i3 juga sudah kecepatan. Ada orang, saudara-saudara Tuhan, mau nulis skripsi, saudara-saudara Tuhan. Wah, dia bilang sama orangnya, belikan saya laptop. Laptop apa?
yang i7 itu apa semahal itu? Supaya skripnya cepat selesai. Kenapa? Karena ini kecepatannya paling tinggi, dia bilang. Dia pikir kecepatan prosesor menentukan kecepatan skripsi. Enggak. Saudara-saudara, memang waktu dia buka file skripnya cepat. Saudara Tuhan. Begitu dia buka filenya, saudara-saudara, ngetiknya yang lama. Kenapa? Deadlock. Loh, katanya kalau beli i7 cepat selesai skripsinya. Iya, buka filenya cepat. Masalahnya, ngetiknya yang lambat. Kenapa? Di sini, macet. Yang kamu butuhkan apa? Nah itu masalah kan. Kenapa kamu beli i7? Ya soalnya itu paling cepat Pak, paling cepat. Loh, kamu nggak butuh secepat itu untuk ngetik. Emang kamu arsitek? Simplify your desire. Ya, sederhanakan keinginan saudara. Maka saudara akan tahu bahwa jangan-jangan selama ini yang saya punya ini kelebihan. Kebanyakan ini. Dulu dia komplain, kekurangan. Ternyata setelah disimplify, ya kebanyakan. Ya, saudara-saudara kalau pergi ke showroom, saudara Tuhan, saudara akan merasa mobil saudara itu sudah terlalu jelek semua. Saudara-saudara, perhatikan ya, saudara kalau ke showroom, saudara merasa mobil saudara itu jelek. Padahal saudara nggak butuh mobil itu sebenarnya. Tapi karena di showroom mobil yang seperti itu, kayaknya, kalau pakai ini ya, butuh. Padahal saudara nggak butuh. Nggak butuh. Saudara-saudara, itulah masalahnya keinginan kebutuhan. Saudara nggak butuh Ferrari, saudara nggak butuh Lamborghini, tapi begitu masuk showroom, kayaknya saya butuh nih. Ya, bayangkan kalau saya narik taksi online pakai Ferrari, pasti rame. Yang saudara butuh bukan Ferrari. Ya, tapi kalau ada orang nggak bisa bedakan keinginan kebutuhan, selalu ada logikanya. Kenapa beli Ferrari? Sampai ngutang. Iya Pak, soalnya kalau Ferrari kan keren Pak, kalau narik Pak. Narik apa? Ya, narik taksi online Pak. Ya ampun, kamu nggak butuh. Ya, tapi kalau orang sudah nggak ngerti kebutuhan, bablas. Ya, saudara-saudara, apalagi kalau kita hidup di tengah masyarakat yang lebih penting aksi daripada nasi. Yang kedua, bersyukur setiap hari. Bersyukur setiap hari. 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya bacakan ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal berarti apa, saudara-saudara? Yang kecil-kecil. Saudara-saudara, kita sering kali berpikir ya, gimana mengucap syukur Pak, kalau saya merasa kurang? Justru sebaliknya, kamu nggak akan pernah merasa cukup kalau kamu nggak mengucap syukur. Tunggu dulu Pak ya, sampai banyak baru mengucap syukur. Saudara Tuhan, sebaliknya, saudara tidak akan pernah merasa cukup sebelum saudara mengucap syukur. Saudara-saudara, ini juga penting ya kita ajarkan kepada anak ya, saudara yang punya anak, saudara Tuhan. Jangan berikan apapun kepada anak saudara tanpa dia mengucapkan terima kasih. Saya kasih tahu sama saudara-saudara. Jangan berikan apapun tanpa anak itu ucapkan terima kasih. Setiap kali kasih sesuatu, pastikan anak itu say thank you dulu. Kenapa saudara-saudara? Karena anak yang tidak diajar mengucap terima kasih, dia akan memiliki entitlement yang tinggi. Entitlement itu dia saudara, merasa dia berhak. Dikasih mainan, saudara Tuhan, dia nggak pernah ucap terima kasih. Maka saudara-saudara dia merasa apa? Mainannya selalu jelek. Kenapa saudara-saudara? Karena dia merasa berhak punya mainan lebih bagus. Jadi waktu kasih, bilang apa? Jangan kasih, dah main. Saudara-saudara, dia akan merasa apa? Dia punya hak. Dia akan berpikir gini, ya tugas elu sebagai orang tua kasih gua mainan, ini jelek lagi. Ya kan, tugas kalian itu sebagai orang tua kasih mainan. Ya, udah kasih masih jelek lagi. Ngapain saya terima kasih? Salah, saudara Tuhan. Ajar dia kasih. Bilang terima kasih. Saudara-saudara, kalau kita mengajar anak dari kecil mengucapkan terima kasih, dia akan menghargai mainan yang paling murah pun dia tahu itu pemberian. Itu pemberian. Ya saudara-saudara. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, seperti itu juga ya dengan Tuhan ya. Kita itu selalu merasa Tuhan itu kurang. Kenapa? Saudara nggak pernah bilang thank you waktu dikasih sedikit pun saudara nggak bilang thank you. Maka saudara bilang kurang Tuhan. Sampai Tuhan bilang saudara kasih oleh Tuhan, yang sedikit ini pun kamu nggak layak loh hidup. Oksigenmu saja kamu nggak usah terima kasih gitu ya. Kayak kamu layak saja dapat, bayar juga enggak. Baru kadang nggak dikasih ini nggak dikasih itu ngedumel.
Ya saudara-saudara, segini ya saudara-saudara, kalau saudara terbiasa, terima kasih Tuhan untuk udara saja saudara terima kasih, maka Tuhan gak kasih saudara rumah besar pun saudara tidak komplain. Tapi karena kita jarang bilang terima kasih untuk, oksigen aja terima kasih. Oksigen itu mah biasa, biasa apaan saudara-saudara, itu banyak di kuburan itu gak ada oksigen saudara-saudara Tuhan ya. Baru saudara tahu gak biasa itu. Di rumah sakit itu mahal tabung oksigen saudara-saudara Tuhan, itu baru saudara gak biasa itu. Tapi kan tidak biasa oksigen, ngapain bilang terima kasih untuk oksigen aja. Ya, itu sebabnya saudara-saudara banyak orang Kristen itu jadi gak tahu diri. Tuhan itu pelit, kurang baik. Loh, oksigen itu mahal. Kalau nggak percaya pergi ke rumah sakit, saudara-saudara. Satu tabung berapa? Mahal. Saudara tiap hari ngirup nggak bayar. Itu pun nggak bilang thank you. Ya, oksigen saja yang nggak bayar kita nggak bilang thank you. Begitu Tuhan nggak kasih mobil, marah-marah. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, mengapa ya orang itu bisa merasa tidak puas dengan pasangannya? Ya, saudara-saudara, dia sudah punya istri, dia punya suami, tapi dia nggak merasa puas. Coba ya dulu aku sama yang itu. Saudara-saudara ya, itulah dulu ya, kenapa keburu sama yang ini? Ya, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, kenapa ya orang itu bisa tidak merasa cukup dengan pasangannya? Apa karena pasangannya? Bukan. Karena dia tidak pernah bersyukur untuk pasangannya. Saudara kalau di pasangan saudara terus, ya saudara-saudara tanpa mengucap syukur, saudara kan merasa kurang terus. Ada aja yang kurang dari dia. Coba saudara bersyukur. Terima kasih Tuhan sudah kasih saya istri seperti ini. Atau suami seperti ini. Baru saudara tahu bahwa yang Tuhan kasih itu pun sudah kelebihan untuk saudara. Kayak saudara hebat aja. Tapi karena gak pernah bersyukur, gini-gini lah. Bersyukur. Bersyukurlah untuk anak saudara, walaupun anak saudara tidak sepintar anak orang lain. Bersyukurlah. Kalau enggak saudara-saudara kita nggak pernah bersyukur untuk anak kita. Kenapa sih punya anak kayak gini banget sih? Saudara Tuhan ya. Loh. Saudara Tuhan, kalau kita nggak pernah bersyukur, apapun kurang. Kalau kita tidak pernah berucap syukur untuk hal yang kecil, hal besar pun akan jadi kurang. Yang ketiga, memperbaharui pikiran. Memperbaharui pikiran. Roma 12 ayat 2, saudara Tuhan ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara-saudara, setiap hari kita harus memperbaharui pikiran kita. Renew our mind. Saudara Tuhan, apa maksudnya renew our mind? Mengganti pemikiran duniawi dengan kebenaran. Apa yang membuat kita merasa tidak cukup, saudara-saudara? Karena pikiran kita itu dikuasai oleh pemikiran yang duniawi. Nah, pemikiran duniawi kan mengatakan seperti ini, saya butuh lebih untuk bahagia. Nah, itu saudara-saudara ya. Itu kata dunia. Saudara nggak bahagia kenapa? Saudara tidak punya banyak. Maka saudara harus tunggu sampai lebih baru bahagia. Itu dunia. Saya butuh lebih untuk bisa bahagia. Loh, Alkitab bilang enggak. Saudara nggak butuh lebih untuk bahagia. Saudara butuh Kristus. Saudara butuh Kristus. Saudara tidak butuh lebih untuk bahagia. Saudara butuh Kristus. Kristus sudah cukup. Ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara Tuhan. Sebenarnya ya, salah satu kesaksian orang Kristen terhadap dunia ini apa? Rasa cukup. Kalau dunia bisa lihat ya orang Kristen itu hidupnya menunjukkan contentment. Dunia penasaran. Kalian ini punya apa sih sampai merasa cukup? Rumah biasa, mobil biasa, uang juga biasa-biasa saja. Kok kamu bisa merasa cukup ya? Saya punya segalanya ini ya, tetap nggak merasa cukup. Saudara-saudara, dunia penasaran. Ini punya apa ini? Apa pegangannya ini? Kok dia bisa merasa cukup? Ya saudara-saudara, suatu kali ada orang Kristen dari Jawa, saudara-saudara, ditanya sama tetangganya. Saya mau tanya ya, kamu pegang keris apa? Sampai kamu bisa hidupnya kayak gini. Apa kerisnya? Saudara tahu kan keris, saudara Tuhan. Nah, itu kan dianggap ada kuasanya itu kan. Dia bilang, oh iya, saya ada keris. Kristus. Kristus. Itu yang bikin saya merasa hidup ini bahagia. Apa sih kunci kebahagiaannya? Kayaknya dia mau bahagia. Padahal rumahmu biasa saja. Mobilmu biasa saja. Pekerjaanmu biasa saja. Kok hidupnya bahagia? Kita rumah sebesar ini nggak bahagia loh. Apa kerisnya? Kristus. Terakhir, stop comparing yourself with others.
Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, apa yang bikin kita merasa kurang? Apa yang bikin kita merasa tidak cukup? Apa yang membuat kita merasa kurang? Sebenarnya saudara nggak kurang apa-apa sih. Tapi saudara sibuk cari orang lain sebagai pembanding. Memang saudara-saudara, kita hidup di zaman yang sulit untuk tidak membandingkan diri. Kenapa? Saudara-saudara, dulu ya, kita membandingkan diri nggak bisa. Kenapa? Kita nggak tahu siapa-siapa. Yang kita tahu tetangga sebelah, saudara Tuhan. Itu cuma perbandingan kita. Saudara nggak tahu kampung sebelah, kota sebelah, nggak tahu. Maka saudara Tuhan, maka orang zaman dahulu itu lebih mudah merasa cukup. Karena dia nggak ada perbandingan. Apa sih mau dibandingkan saudara Tuhan? Nggak ada. Sama. Tetangga sebelah dengan saya mirip-mirip lah. Apalagi tinggal di kampung, rumah 11-12 juga saudara Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita hidup di zaman medsos ini lebih parah saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, medsos ini bikin kita kepo. Kadang-kadang orang bilang, sok-sok pamer di medsos. Oke lah, ada teman kita memang suka begitu saudara-saudara ya. Sok-sok suka pamer di medsos saudara Tuhan ya. Maka bilang, ini orang yang nggak memperhatikan perasaan orang lain. Suka memamerkan momen-momen dia liburan. Oke lah, mungkin ada orang seperti itu. Tapi jujur aja saudara-saudara ya, kita juga suka cari-cari kok. Scrolling. Padahal dia nggak mamer loh saudara-saudara. Dia nggak pamer loh sebenarnya. Kita yang cari-cari, kepo banget. Saudara-saudara, kita tadi liburan, saudara-saudara, kita di rumah minum teh sama anak kita, main sama anak kita bilang, oh, home sweet home. Begitu saudara lihat Facebook, saudara scroll, tetangga saya itu kemana ya? Kok nggak di rumah dia? Hawaii. Langsung dari home sweet home. Kenapa dia? Mulai saudara-saudara, kenapa saya di rumah? Tadi saudara home sweet home sebelum lihat dia. Begitu lihat dia, saudara masa, kenapa rumah kayak gini? Jadi yang masalah apa? Nggak lihat dia, saudara home sweet home. Begitu lihat dia, saudara marah-marah sendiri. Loh, jadi sebenarnya saudara itu merasa cukup atau enggak? Sebelum lihat dia merasa cukup, Pak. Setelah lihat dia, wah, saya merasa saya kurang. Maka saudara Tuhan, batasilah jam untuk melihat medsos. Batasi saudara Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang memang ada orang itu yang sengaja ngetek saudara Tuhan ya, untuk pamer. Kita nggak nanya dia kemana, dia ketek gitu saudara Tuhan ya kan. Malas banget kita kayak gitu kan. Dia yang tagging, ya kan? Bukannya kita nyari-nyari dia sengaja tagging saudara, supaya kita tahu. Nah, itu ada orang begitu memang. Ya, saudara. Tapi kan ada juga dia nggak tagging kita. Kita aja yang kepo. Kita yang penasaran dia kemana ya? Teman gereja saya di mana hari ini? Lagi libur. Singapura. Kenapa saudara pengen tahu dia di mana? Nah, itu medsos. Maka saudara-saudara, daripada scrolling, lebih baik praying, saudara Tuhan. Ya, daripada scrolling, ngapain? Banyaklah berdoa. Ya, banyaklah mengucap syukur. Daripada iri dengan kondisi orang lain, bersyukurlah untuk kondisi diri sendiri. Inilah hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Ada banyak lagi saudara-saudara, tapi kita lihat 4 ini saja. Pertama, saudara Tuhan, sederhanakan keinginan saudara. Ya, buang sampah-sampah yang nggak perlulah. Ya, saudara-saudara, semua yang tidak dibutuhkan hanya diinginkan sampah itu, buang. Kuras, saudara, kuras itu. Ya, kuras seminim mungkin sampai saudara tahu yang saya butuhkan ininya aja kok. Makanya Paulus bilang ya, hidup ini sederhana kok. Asal ada makan, minum, pakaian cukuplah. Saudara-saudara, itu kata Paulus. Ya, yang hidup sengsara itu apa? Yang pengen kaya, dia bilang kan. Itu kalau saudara baca 1 Timotius pasal terakhir, yang sengsara itu yang pengen kaya. Ya, sebenarnya hidup ini sederhana kok. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Simplify your desire. Ya, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita simplify our desire, baru saudara tahu, sebenarnya yang saya punya ini lebih bisa saya bagi kok. Tapi kalau saudara nggak simplify your desire, saudara Tuhan, saudara merasa apa? Ini aja kurang kok mau berbagi. Nah, saudara-saudara ya. Sini aja saya masih kurang, masih berbagi. Loh. Yang kedua, bersyukurlah tiap hari. Yang ketiga, perbaharui pikiran. Yang terakhir, stop comparing yourself with others. Berhentilah bandingkan diri saudara dengan orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami sudah renungkan. Kami berdoa supaya kami bisa mengalami kecukupan di dalam Kristus. Karena Kristus itu cukup bagi kami.
Apa yang membuat kami merasa tidak puas dengan hidup ini? Semata-mata karena kami merasa Kristus tidak cukup. Berdoa supaya Roh Kudus memeteraikan firman yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.